Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Kita akan membahas tentang pertemuan keempat APSI, di mana kita akan membahas tentang IRD ya. Saya share dulu. Oke, di sini kita bahas tentang IRD dan spesifikasi file dan pengkodean. Oke, tolong diperhatikan. IRD adalah Entity Relationship Diagram pemodelan berbasis data rasional, di mana IRD menggambarkan hubungan antara satu entitas dengan sejumlah atribut dengan entitas yang lainnya dalam suatu sistem yang terintegrasi atau terhubung. IRD ini digunakan untuk perancangan sistem untuk pemodelan data yang nantinya akan dikembangkan menjadi database. Jadi database itu cikal bakalnya IRD ini, di mana kerangkanya lah saya bilang. Ada simbol-simbol dalam IRD dari entity, weak entity, relationship, identifying relationship, atribut, atribut declaratif, primary key, atau mungkin atribut multi-value dan composite. Nah, di sini tidak terbahas keterangannya. Ini saya menggunakan slide yang lain, tapi dalam slide BSI. Nah, ini kalau nggak salah tahun 2017-an lah. Nih, sama ya, simbol-simbolnya seperti ini. Selanjutnya kita jelaskan komponen-komponennya. Nih, ada namanya weak entity. Weak entity itu yang mana yang ini? Mana weak entity seperti ini. Ini weak entity ini. Di mana pengertiannya adalah weak entity sebelumnya. Weak entity adalah entity set yang tergantung terhadap strong entity set, digambarkan persegi 4 panjang bertumpuk gitu. Nah, ini adalah weak entity. Kenapa dia bergantung? Karena tanggungan kan bergantung dengan apa yang dimiliki oleh entitas sebelumnya. Entitas sebelumnya apa? Ya pegawai. Pegawai ini punya tanggungan. Tanggungan itu tergantung pada penghasilan beliau, di mana ada namanya ini primary key, dan dia strong entity. Kenapa strong? Dia memiliki kekuatan di mana dia bisa berdiri sendiri. Unik. Pegawai itu kan ada nomor pegawai, itu kan unik ya. Pasti berbeda antara satu dengan lain. Kalau tanggungan, dari tanggungan ini ada namanya, nama pegawainya diambil dari ini. Selanjutnya ada namanya key atribut, di mana key yang digunakan menentukan atributnya. Ada namanya atribut simple, atribut yang bernilai tunggal, atribut value, atribut yang memiliki kelompok nilai setiap instan. Nih, pada gambar di bawah ini menjadi atribut key adalah NIP. NIP. Tanggal lahir, nih, ini adalah atribut key-nya, kuncinya. Tanggal lahir adalah atribut simple, kata sederhana. Dengan atribut multi value, atribut yang bisa berkembang, kayak gelar ya. Ada Eskom, ada Mkom, jadi dia berkembang tuh. Bisa dimiliki satu orang, bisa memiliki lebih dari satu. Ini atribut lanjutan, contohnya atribut komposit, di mana atributnya terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil, jadi dia bagian dari atribut masternya. Contohnya kayak nama, kan ada bagiannya ya, nama tengah, nama depan, nama belakang, seperti itu. Atribut devariatif yang tadi, ini lambangnya kayak gini, ada putus-putus, di mana atribut yang dihasilkan dari atribut yang lainnya. Sehingga contohnya nih, ada namanya atribut devariatif umur. Umur ini kan dihasilkan dari tanggal lahir ya. Umur berapa? 35 atau mungkin umur berapa? 25. Didapat dari mana? Tanggal lahir. Tinggal tanggal lahir dijumlahkan, dapatlah umur tersebut. Nah, itu namanya atribut devariatif, atribut yang dihasilkan dari atribut yang lainnya. Maaf. Mapping cardinality, ini ada one to many, ada many to one, ada many to many, seperti itu. Nih. Banyak pegawai, namanya many to one. Banyak pegawai memiliki terdapat di satu bagian. Banyak pegawai kerja di satu proyek kayak gitu. Saya balik lagi, kayaknya untuk keterangannya sudah. Saya balik lagi ke materi yang aslinya. Nih, yang tadi kita bahas ya. Selanjutnya, tahapan membuat atribut. Pertama, tentukan seluruh entitas yang terlibat.
2, tentukan atribut kuncinya masing-masing. 3, identifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi, di antaranya himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Keempat, tentukan derajat relasinya, cardinality-nya yang tadi tuh, one to many, min to one. Ya, langkah kelima, lengkapi entitas dengan atribut non kunci. Nih kayak gini. Contohnya IRD, ada anggota. Anggota itu banyak nih, ada atributnya apa aja. Entitasnya anggota, ada ID anggota, ID status, sampai dengan statusnya apa, dosen mahasiswa, dia yang tadi saya bilang tuh, dihasilkan oleh atribut yang lainnya. Meminjamkan, meminjamkan ini ada apa aja, buku ada apa aja, sampai dengan kategori ada petugas. Nah, seperti inilah contoh dari IRD. Spesifikasi filenya menjelaskan tentang dari transformasi IRD tersebut. Contohnya, spesifikasi buku, ada nama buku, akronimnya apa, tipe filenya apa, panjangnya berapa, filenya apa, softwarenya apa, ini. Nah, nanti diterjemahkan ke dalam tabel seperti ini. ID buku panjang 5. Nah, nama buku kode buku nanti ada 5. Kode buku itu biasa unik, ada tahun, ada mungkin jenis bukunya. ID kategori ada berapa? Ada 5. Ya, kategorinya apa? Contohnya apa? 1 kategori buat apa, 2 buat apa gitu. Judul buku maksimal 50. Lebih boleh, Pak, lebih yang kecetak hanya 50. Judul bukunya ada 60, Pak, yang kecetak hanya 50 angka. Pengarang 35, tahun terbit, date, penerbit 50, ISBN 25, jumlah 3 sampai dengan gambar 255. Seperti inilah spesifikasi file. Teknik pengkodean ini. Kalian harus juga tak paham yang namanya pengkodean. Kode dapat berubah, angka, huruf, dan karakter khusus. Maksud pengkodean adalah menjaga hubungan sesuatu. Maksud dari pengkodean ini mengenali seseorang, tempat, hanya sesuatu yang menjaga hubungan dengan informasi yang diwakili. Yang pertama, urutan kode sederhana yaitu tandai dengan sesuatu yang jika memerlukan penomoran tidak memerlukan hubungan dengan diri sendiri. Contohnya 5676 rocking chair atau weight lifter. 5677 dining room chair atau upholster. Nah, ini jenis-jenis pengkodaan. Nih, kode definisi abjad yaitu pada dipakai pendekatan untuk mengidentifikasikan suatu nomor rekening. Contoh ini. Nomor rekeningnya ini 15417 TNG 7533 TGP. 15417 apa tuh? Ternyata menunjukkan kode pos pelanggan. YNT menunjukkan nama pelanggan. 7533 menunjukkan alamat pelanggan. TGP menunjukkan kode majalah jenis apa nih gitu. Klasifikasi informasi menghasilkan kemampuan untuk pembedaan di antara kelas-kelas item. Di sini ada kelas kode. Di mana kelas kode itu yaitu pengelompokan untuk membedakan di antara kelas-kelas item. Kelas F, kelas S. F itu menunjukkan first man di mana 1 sampai 30 jam kredit. S menunjukkan sophomore di mana menunjukkan 31 sampai 60 jam kredit. Blok kode urutan yaitu membedakan satu grup data dengan karakteristik khusus lainnya yang biasanya berupa huruf tunggal atau angka. I menunjukkan interest payment, M menunjukkan medical payment contohnya. Merahasiakan informasi yang digunakan untuk menyembunyikan informasi ini. Biasanya kode chipper dulu dipakai oleh Napoleon Bonaparte untuk perang dulu. Ini ada pengkodaan huruf B apa, L apa. Nah, ini diketahui oleh siapa? Oleh anggotanya sendiri. Kode chipper adalah substitusi langsung huruf untuk lainnya, satu angka untuk lainnya, dan satu huruf untuk angka gitu. Jadi kalau maju ke satu, ininya B gitu. Mengumumkan informasi yang digunakan untuk mengumumkan informasi melalui kode sehingga membuat informasi data lebih berarti. Kode subset digit signifikasi yaitu memungkinkan untuk menjelaskan suatu produk baik kategori di dalamnya, contohnya 202
395 40 5202 itu adalah departemen, 395 itu produknya, 40 itu warnanya, dan 10 itu ukurannya. Kode mnemonic yaitu menggunakan kombinasi huruf simbol untuk digunakan diingat menjadi contohnya BDG Bandung, JKT Jakarta, TNG Tangerang, atau mungkin BKS Bekasi. Petunjuk pengkodean pertama dapat meringkas, kedua menjaga kode tidak berubah, ketiga memastikan kode adalah unik, yang keempat memberikan kode dapat diurut, yang kelima menghindari kode yang mirip, yang keenam menjaga kode yang seragam, yang ketujuh membolehkan modifikasi kode, yang ke-8 membuat kode berarti, yang ke-9 menggunakan kode. Contoh, nih, XXX9, 2 digit ke depan inisial barang, 1 digit merek, 3 digit belakang adalah nomor barang, kayak ini MN. MN itu adalah monitor, P itu Philip, 001 itu urutannya, ini adalah barang ke-1. Tugas, terus langsung latihan aja. Silakan kerjakan latihan 4, nomor 1 sampai nomor 5, nanti dikumpulkan malam ini ya. Saya tunggu sampai jam 21.45. Oke, jadi silakan nanti kalian sholat tarawih dulu. Habis itu 8:30 kerjakan latihannya, dan nanti coba join sebentar untuk absen. Bukti absennya kita nanti paling jam 8:30 sampai 8:50 lah. Selesai, nanti silakan kerjakan. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jaga jarak, patuhi protokol, salam sehat.